Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kalimatun qalaha ahlul jannah. Alhamdulillah adalah kalimat yang penduduk surga akan mengatakannya ketika mereka sudah berada di dalam surga. Dan alhamdulillah awalu kalimatin fil Quran, alhamdulillah adalah awal kalimat yang dimulai di dalam Al-Quran. Alhamdulillah, kalimat yang akan kita ucapkan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita dan menakdirkan kita di majlis yang menjamin curahan barokah, hujan-hujan rahmat di majlis tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, Rasulullah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u," apabila kalian melewati taman-taman surga maka berbahagialah. Qalu wa ma riyadul jannah, para sahabat bertanya, apakah taman-taman surga itu ya Rasulullah? Qala majalisul ilm, fi riwayatin majalisudz dzikri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam keadaan menjawab pertanyaannya para sahabat, yang mana Saraya berkata bahwa taman-taman surga adalah majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis ilmu. Dan di riwayat yang lain adalah majelis-majelis zikir. Dan alhamdulillah, majelis-majelis ilmu adalah majelis zikir. Di majelis ilmu kita diingatkan kepada Allah, jika tidak kepada syariat Allah, jika tidak kepada Rasulullah, jika tidak kita diingatkan kepada ajaran-ajaran Allah. Dan juga kita pasti diajarkan di dalam majelis-majelis ilmu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beruntung sekali orang-orang yang memaksakan dirinya untuk hadir di majelis ilmu, dikarenakan dengan hadir di majelis ilmu kita digiring lagi untuk menuju di jalan kebenaran, digiring lagi kita ini untuk mengoreksi diri kita sendiri, digiring kita lagi oleh ilmu ini untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang saya alami bahwa di luar itu sangat-sangat dahsyat godaannya. Berapa banyak orang semakin jauh kepada Allah, berapa banyak orang yang semakin bermaksiat kepada Allah, semakin menantang kepada Allah, semakin bodoh mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan kosongnya mereka daripada ajaran-ajaran agama, kosongnya mereka daripada majelis-majelis ilmu, sehingga mereka menjadi orang yang dijauhkan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saya di sini
tiada lain hanya untuk menasihati diri sendiri, umumnya kepada antum semua yang ada, untuk kita ini selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mendekatkan diri, niscaya tidak ada jalan lain kecuali semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita selalu menjadi orang yang selalu menjunjung tinggi Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dalam gerak-gerik kita menjadi orang yang mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi orang yang selalu di dalam berniaganya, di dalam usahanya, di dalam pekerjaannya, walaupun kita sibuk dengan dunia, akan tetapi hati selalu hidup Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan sangatlah beruntung orang yang di hatinya ada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Samatul Ustaz Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Al-Doktor Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, di dalam salah satu mutiaranya beliau berkata, "Idza ahabba ar-rajulu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam walau qasurat a'maluhu lam tadurruhu." Apabila seorang telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan masih proses ragu-ragu dalam mencintai Rasulullah, bukan orang yang selalu menjauh dari Rasulullah, akan tetapi orang yang sudah ada kecintaan di dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa meskipun amalnya sedikit, lam tadurruhu, maka tidak akan membahayakannya, yang maknanya sesuai di dalam kata mutiara Samatul Ustaz Imam Al-Habr Al-Kutub Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, beliau mengatakan, hasya wa kalla lan tahriqan naru qalban fihi mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin api neraka itu membakar kepada hati yang di dalam hati tersebut terdapat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam menambahkan dan meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mendapatkannya di majelis bengkel, di majelis meeting, di majelis diskotik, melainkan hanya di majelis-majelis ilmu yang di sana selalu para ulamanya mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga marilah kita menjadi orang yang selalu mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya maklumi bahwa kita ini sibuk dengan dunia, itu yang menyebabkan kita sulit mengingat Rasulullah. Maka paling tidak kita harus mengingat Rasulullah di dalam setiap pengajian ini. Mengingat ilmu yang telah Rasulullah sebarkan. Yang Rasulullah telah membawa ilmu agama sampai sekarang ini tetap diperjuangkan oleh para ulama. Sehingga para ulama menjadi orang-orang yang la yakhafu laumata la'im, orang yang tidak pernah takut kepada caci makian orang yang mencaci maki. Dan kita mudah-mudahan menjadi orang yang seperti itu. Amin. Walaupun kita bukan orang yang berilmu, tapi ketika ulama-ulama kita dicaci maki, janganlah menjadi orang yang diam saja. Paling tidak hati ini enggak rela ulama-ulama kita ini dicaci maki. Paling tidak hati ini tidak ridho ulama-ulama kita ini dicaci maki. Karena itu sesuai di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa orang yang melihat di antara kalian kepada perkara mungkar, maka rubahlah dari mungkar menjadi baik dengan tangannya. Wa in lam yastati fa bilisanih. Jika tidak mampu, maka dirubah dengan nasihat, dengan lisannya, menasihati orang-orang yang mungkar. Wa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Dan hal tersebut adalah iman yang paling lemah. Itulah kita. Dan mudah-mudahan iman ini selalu meningkat setiap kali kita mengaji. Dan perlu ingat, sebentar lagi kita memasuki kepada bulan Ramadan, ya, bulan yang sangat dimuliakan. Memang di dalam Al-Quran itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Tapi 4 bulan itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang, sampai akhir zaman, itu dimuliakan sesuai di dalam ayat Al-Quran. Tapi perlu ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'annya, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar." Dan Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad asyrafar rasul, telah menciptakan segala apapun yang Allah kehendaki. Allah menciptakan bumi, kehendak Allah, menciptakan langit, kehendak Allah, menciptakan semuanya, kehendak Allah. Dan Allah menciptakan makhluk, terutama manusia dan jin, itu kehendak Allah. Kehendak Allah kepada manusia dan jin apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Berarti wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Allah berkehendak menciptakan sesuatu apapun kehendak Allah, khususnya kepada manusia dan jin, itu adalah liya'budun, menghambakan dirinya agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kehendak Allah di dalam ma yasha'u wa yakhtaru. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari setiap sesuatu apapun. Di dalam kitab Al-Ghunyah dijelaskan, Syekh Abdul Qadir Jalani menjelaskan, wa yakhtaru minal ashhuri arba'atan. Allah Subhanahu wa taala memilih daripada bulan-bulan itu 4. Bulan yang dimuliakan ada 4. Tapi bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 pula. Yaitu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, sama Idul Adha. Idul Adha apa? Zulhijjah. Ini 4 yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban wa yakhtaru minha Sya'ban. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih daripada bulan-bulan yang 4 tersebut adalah bulan Sya'ban. Maka Sya'ban ini bulan yang diistimewakan oleh Allah, dinisbahkan keistimewaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sering mendengar bahwa Sya'ban ini bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah taala memilih yang paling spesial dari 4 adalah bulan Sya'ban. Dikarenakan di sana adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadis-hadis menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak puasa, bahkan setiap bulannya full puasa itu hanya di bulan Ramadan. Hanya di bulan Sya'ban. Selain Ramadan pasti bulan Sya'ban itulah yang paling full Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan. Kemudian yang dipilih lagi adalah Ramadan. Ramadan itu bulan yang mulia, bulan yang istimewa hanya untuk umat Nabi Muhammad. Keistimewaan umat Nabi Muhammad. Ramadan tidak ada dimuliakan di nabi-nabi terdahulu, melainkan hanya di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di sana di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala merahasiakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mendapat rahasia tersebut,
maka orang tersebut akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Sehingga sesuai di dalam ayat Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada itu Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga marilah kita di sini, mumpung sekarang masih bulan bulan Sya'ban, untuk kita ini memperbaiki amal kita agar lebih siap lagi untuk berniaga di bulan Ramadan. Berniaga kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang sangat besar. Kemudian berniaga kepada Allah dengan menjauhi perkara-perkara yang menghancurkan ibadah tersebut. Karena semua itu adalah bagaikan berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya kita terpesona dengan kehebatan-kehebatan amaliyah di bulan Ramadan, tapi kita lupa kepada amaliyah-amaliyah yang menghancurkan kehebatan Ramadan ini. Diperhatikan oleh kita, sehingga marilah kita untuk menjadi orang yang lebih jauh lagi daripada perbuatan yang menghancurkan amaliyah Ramadan nanti. Dimulai dari sekarang dengan menjauhi hasud, menjauhi ghibah, menjauhi amal-amal yang berkaitan dengan amal hati, yang mana amal tersebut menghancurkan amal-amal baik kita, menghancurkan amal soleh kita. Kita udah capek memaksakan diri melaksanakan sholat, hanya dengan sebab ghibah sekali hancur amal tersebut. Hanya dengan sebab hasud hancur amal tersebut. Hanya dengan sebab ada kecintaan ke dunia, lupa kita dengan amal-amal di bulan Ramadan. Hanya dengan ada kecintaan kepada dunia, lupa kita kepada Lailatul Qadar. Sehingga marilah kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan saya akhiri dengan hadis di dalam kitab Hilyatul Aulia ini sebagai support kita bahwa belajar ilmu itu adalah berzikir. Sebagaimana guru saya Samatul Ustaz Imam Al-Habib Muhammad, beliau mengatakan belajar ilmu itu adalah zikir. Kata beliau, belajar ilmu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini riwayat dari sahabat Abi Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian sebaik-baiknya amal kalian? Wa azkaha inda malikikum, dan lebih mulia, lebih suci di sisi Tuhan kalian, di sisi raja kalian. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan amal tersebut menjadi paling tingginya di dalam derajat kalian. Yang kita ketahui derajatnya orang-orang ini adalah derajat kutub. Ingat, kutub sampai wali pun itu mendapatkan maqamul kutub, maqamul yaqadhah kepada Rasulullah, maqamul wilayah. Semuanya itu tidak lepas daripada amal ini. Wa arfa'uha fi darajatikum wa khairun lakum min i'ta'iz zahabi wal fiddati, dan amal ini lebih baik bagi kalian daripada kalian bersedekah emas dan bersedekah perak. Itu zaman Rasulullah. Kalau zaman sekarang apapun yang berkaitan dengan sedekah itu lebih baik daripada amal sedekah tersebut. Wa khairun lakum min antulqu aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan amal tersebut lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu musuh kalian sehingga kalian saling membunuh. Dia membunuh kalian atau kalian terbunuh. Kalau kalian terbunuh dalam keadaan jihad fi sabilillah, syahid, itu lebih baik daripada mati syahid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu wa ma dzaka ma huwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Qala zikrullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
bersabda dalam keadaan menjawab, itu adalah berzikir kepada Allah. Berzikir, entah itu berzikir sesuai yang ada di dalam ayat Al-Quran, entah itu kita berzikirnya yang seperti mengaji ini, karena mengaji adalah sababiyah, far'un minaz zikri, cabang daripada berzikir. Entah itu zikir qalbi, entah itu zikir lisan, entah itu zikir qalbi wal lisan, zikrul jawarih, zikrul qalbi, dan macam-macam zikir. Itu semua bisa didapatkan dengan thalabul ilm ini. Mudah-mudahan thalabul ilm kita ini diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bisa menyebarkan. Dan kemudian saya memohon dan mengemis doa kepada kesembuhan Guru Al-Fakir Samatul Ustaz Al-Habib Muhammad dan Samatul Ustaz Habib Abdul Qadir, Samatul Ustaz Al-Habib Abdurrahman, khususnya Al-Habib Abdurrahman. Beliau sekarang lagi tertimpa musibah sakit. Mudah-mudahan beliau ini sembuh, disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Syifaan ajilan la yugadiru saqaman wala alaman wala ilala. Dan juga kesembuhan kepada salah satu panitia ya, yang mengurus majelis kita ini, yaitu Arya Lukman Hasan. Arya Lukman Hasan, mudah-mudahan beliau disembuhkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Syifaan ataman ajilan la yugadiru saqaman wala alaman wala ilala. Dan kita akhiri dengan kajian hadis Ibanatul Ahkam yang sudah menjadi amaliyah istiqomah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini pernah dijelaskan oleh Muallim Yasin, itu man ta'allama ilma fi kulli syahrin in asa sa'ida wa in mata syahida. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan hadisnya waktu itu semua sahabat itu tidak ada yang setiap hari ngaji, ada yang sampai sebulan sekali ngajinya. Mereka itu agar tidak down dan tidak berkecil hati karena ngajinya cuma bisa sebulan sekali karena sebab jauh atau alasan apapun ya. Mungkin alasannya yang kita ini berbeda di zaman dulu. Nah, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memberi kabar gembira kepada sahabat-sahabat yang mereka hanya mampu mengaji sebulan sekali. Paling bagusnya ngaji setiap hari. Karena kosong 3 hari daripada ilmu, maka jawarih, anggota ruh kita itu sudah kurang daripada gizi. Sudah tidak kita kasih makan ruh itu dengan ilmu. Karena ruh itu makanannya adalah ilmu, sebagaimana jasad makanannya adalah nasi dan lain sebagainya. Babul aniyah. An Hudzaifah bin Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddati. Janganlah kalian minum di wadah-wadah emas yang terbuat dari emas dan perak, wala ta'kulu min sihafihima, dan jangan kalian makan daripada baki atau nampan-nampannya, fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Karena sesungguhnya wadah-wadah tersebut bagi mereka non muslim, bagi mereka yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah, walakum, dan hanya untuk kalian nanti, bagi kalian semuanya. Kapan? Di fil akhirati, di akhirat nanti. Muttafaqun alaih. Di sini sallallahu alaihi wasallam memberi ancaman kepada orang-orang yang selalu memakan dengan emas dan perak, yang mana zaman dahulu itu, udah dari zaman dahulu itu mereka itu memakan dengan wadah-wadah emas dan perak, itu tujuannya adalah takabbur, tafakhur, sombong. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat, umat kita ini semua, agar menghilangkan sombong itu jangan sampai makan dengan wadah-wadah emas atau perak. Sehingga di sini ada hukum khusus di dalam wadah-wadah emas dan perak, yang dimana itu untuk makan dan minum. Terserah wadahnya model apapun, walaupun dijadikan hiasan kemudian dibuat minum, tidak boleh.
dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ancamannya adalah dia orang ini di akhirat nanti tidak akan bisa memakan makanan, memakai wadah emas dan perak. Bagi orang yang yang di dunianya memakan makanan atau meminum minuman dengan wadah emas dan perak. Kemudian bagi orang yang benar-benar melaksanakan perintah Rasulullah SAW dalam larangan Rasulullah ini, maka menjauhilah daripada wadah emas dan perak ini. Bahkan kalau bisa jangan sampai menyimpannya, agar kita tidak melakukannya walaupun cuma sekali-sekali, atau alasan apapun, atau alasannya darurah nanti. Lebih baik tidak ada sama sekali di rumah wadah-wadah emas dan perak ini, agar kita tidak memakainya. Ini sahabat Hudzaifatul Yaman. Hudzaifatul Yaman ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan 100 hadis. Dan banyak para tabi'in yang meriwayatkan hadis-hadisnya sahabat Hudzaifatul Yaman. Yang perlu diingat, sahabat Hudzaifatul Yaman ini adalah sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemilik sirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan ini dawuhnya Hudzaifatul Yaman. Beliau itu pernah berkata, karena lupa bahasa Arabnya itu, ada di Ihya itu, kata beliau, dahulu Rasulullah sahabat itu suka bertanya tentang fadilah tentang amal, sedangkan saya selalu bertanya bagaimana solusi supaya menjauhi hancurnya fadilah tersebut, agar saya menjadi orang yang bisa menghandle perkara-perkara yang bisa menghancurkan fadilah tersebut, dengan selalu bertanya gimana solusi dan solusi terus, sehingga menjadilah beliau orang yang benar-benar menjauhi perkara yang menghancurkan amal-amal yang hebat itu. Jadilah sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal di Madain pada tahun 36. Ya, mudah-mudahan ini yang kita bahas bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan ini sudah jadi jelas di dalam fiqhul hadisnya bahwa wadah emas, wadah perak haram bagi umat Islam, tidak haram bagi mereka, dan nanti kita akan meminum dan makan dengan wadah-wadah emas dan perak. Hadza ma aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.